Masa doa sama Allah sambil sholat, ya Allah, saya dizalimi ya Allah sama diri saya yang sendiri yang pegang fitnah orang ya Allah. Akbar baru niat usolli fardu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala takbir. Allah karena disibukkan dengan dunia. Mereka adalah orang-orang yang menyesal ketika menghadap Allah. Mereka berkata, Rabbana ya Allah, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan teriakan azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, kembalikan kami dalam kehidupan, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi hari itu penyesalan tak lagi bermakna. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Sanastadrijuhum, kami berikan mereka istidraj min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka sadari mereka sedang dipermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang menyangka mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat, padahal sesungguhnya dia sedang dipermainkan dengan azab tapi berbaju nikmat. Nabi menjelaskan ayat ini, innallaha la yumli lizalim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengulur orang-orang yang zalim, yang aniaya. Diulur umurnya panjang, diulur rezekinya banyak, diulur keluarga anaknya sehat lengkap sempurna, tapi justru itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada manusia ini perbuatannya jauh dari Allah, tapi istrinya dekat kepada Allah. Ada manusia ini keluarganya jauh dari Allah, tapi pekerjaannya dekat kepada Allah. Laknat adalah ketika tiga-tiga yang ada dalam diri manusia semuanya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabbat syada Abi Lahab wa tabb, Abu Lahab dilaknat Allah. Apa yang pertama jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma aghna anhu maluhu, hartanya yang banyak justru membuat dia semakin jauh dari Allah. Wa ma kasab, usahanya, pekerjaannya, perbuatannya, aktivitasnya juga membuatnya jauh dari Allah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, perempuan yang mendampingi dirinya juga membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita salah pandang. Karena salah berpikir, maka kita akan salah melihat, salah berbicara, akhirnya kita akan su'uzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana keadilan Allah? Mengapa orang yang tidak berbuat pahala, tidak pernah berbuat sedekah, tidak pernah melaksanakan salat, badannya sehat, umurnya panjang, rezekinya melimpah? Di mana keadilan Allah? Salah paham, salah fikir, salah pandang, salah bicara. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang berbuat seadil-adilnya. Ada orang-orang yang salah, diberikan Allah ujian sakit, lalu kemudian hapus dosanya, bersih dia menghadap Allah. Tapi ada orang-orang yang salah, karena dia tahu perbuatan itu salah, dia teruskan dalam kesalahannya. Mereka tidak kafir, mereka disebut dengan fasik. Yudhillu bihi katsira, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa itu orang yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, yang disesatkan Allah adalah mereka yang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang yang tahu bahwa perbuatan itu salah, dia lakukan kesalahan itu dengan penuh kesadaran. Dia sadar bahwa dia diperhatikan Allah, dia tahu bahwa dia lihat Allah, dia tahu bahwa bersamanya inna alaikum lahafizin, bersamamu ada malaikat-malaikat yang menjaga, kiraman, mulia, katibin, mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kamu lakukan. Tapi dengan penuh kesadaran dia langgar aturan-aturan Allah. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka diazab Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, bukan dalam bentuk kemiskinan, bukan dalam bentuk kefakiran, bukan dalam bentuk penyakit. Diazab dalam bentuk kenikmatan, agar dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yumli lizalim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengulur orang-orang yang zalim itu, diulur umurnya, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, disehatkan anak-anaknya,
supaya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terancam lumpuh, Nikita Mirzani jalani operasi syaraf tulang bagian belakang. Artis sensasional Nikita Mirzani jalani operasi saraf tulang di bagian belakang sebab jika tidak dilakukan tindakan tersebut dapat menyebabkan resiko fatal yaitu kelumpuhan. Nikita Mirzani diketahui ditemani oleh beberapa orang seperti manajer serta karyawan channel YouTube-nya. Sementara Loli, anak sulungnya, terlihat pergi meninggalkan rumah sakit sekitar pukul 07.30 WIB. Ia melanjutkan bahwa ibunya memang perlu menjalani operasi sebab jika tidak bisa beresiko fatal. Harus dioperasi karena kalau enggak, kata dokter, bisa lumpuh. Jelasnya, Loli menjelaskan bahwa sakit pada ibunya itu sudah diketahui sejak lama, bahkan sebelum Niki masuk rutan, Loli pun tidak tahu bisa separah ini karena waktu itu Nikita Mirzani hanya mengeluh sakit biasa. Saraf punggungnya miring, lehernya nggak enak tapi nggak ada keluhan. Terancam lumpuh, Nikita Mirzani jalani operasi syaraf tulang bagian belakang. Artis sensasional Nikita Mirzani jalani operasi saraf tulang di bagian belakang sebab jika tidak dilakukan tindakan tersebut dapat menyebabkan resiko fatal yaitu kelumpuhan. Nikita Mirzani diketahui ditemani oleh beberapa orang seperti manajer serta karyawan channel YouTube-nya. Sementara Loli, anak sulungnya, terlihat pergi meninggalkan rumah sakit sekitar pukul 07.30 WIB. Ia melanjutkan bahwa ibunya memang perlu menjalani operasi sebab jika tidak bisa beresiko fatal. Harus dioperasi karena kalau enggak, kata dokter, bisa lumpuh. Jelasnya, Loli menjelaskan bahwa sakit pada ibunya itu sudah diketahui sejak lama, bahkan sebelum Niki masuk rutan, Loli pun tidak tahu bisa separah ini karena waktu itu Nikita Mirzani hanya mengeluh sakit biasa. Saraf punggungnya miring, lehernya nggak enak tapi nggak ada keluhan, pungkasnya. Terancam lumpuh, Nikita Mirzani jalani operasi syaraf tulang bagian belakang. Artis sensasional Nikita Mirzani jalani operasi saraf tulang di bagian belakang sebab jika tidak dilakukan tindakan tersebut dapat menyebabkan resiko fatal yaitu kelumpuhan. Nikita Mirzani diketahui ditemani oleh beberapa orang seperti manajer serta karyawan channel YouTube-nya. Sementara Loli, anak sulungnya, terlihat pergi meninggalkan rumah sakit sekitar pukul 07.30 WIB. Ia melanjutkan bahwa ibunya memang perlu menjalani operasi sebab jika tidak bisa beresiko fatal. Harus dioperasi karena kalau enggak, kata dokter, bisa lumpuh. Jelasnya, Loli menjelaskan bahwa sakit pada ibunya itu sudah diketahui sejak lama, bahkan sebelum Niki masuk rutan, Loli pun tidak tahu bisa separah ini karena waktu itu Nikita Mirzani hanya mengeluh sakit biasa. Saraf punggungnya miring, lehernya nggak enak tapi nggak ada keluhan, pungkasnya. Terancam lumpuh, Nikita Mirzani jalani operasi syaraf tulang bagian belakang.